الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kiram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khairil ihsan. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha fi sirri wal alan la'allakum tuflihuna fi sa'iri zaman. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita, lanjutan dari apa yang telah disampaikan pada malam Rabu yang lalu, yaitu yang pertama sekitar cita-cita masa depan, yaitu kita selalu mengharapkan masa depan yang lebih baik, sehingga kita akan merasakan makna daripada hidup ini. Karena dengan hidupnya lebih baik, apalagi telah melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, tentu saja kita akan mendapat keberuntungan, yaitu sejahtera, selamat di dunia, dan juga sejahtera dan aman serta selamat di hari akhirat. Hanya saja ketika kita membahas masalah masa depan, maka yang sering kita pahami yaitu bahwa adalah hubungannya dengan dunia. Artinya kita merasa masa depan lebih baik kalau dalam hidup sehari-hari di dunia ini kita mendapat tempat yang layak, terhormat, bahkan dengan istilah orang kampung, orang kita awam, bahwa orang yang selamat di dunia itu orang yang memiliki harta, memiliki banyak kawan dan anak. Bahkan yang lebih penting, orang merasakan kebahagiaan di dunia, orang selalu menjadi panutan di dunia ini, dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Maka karenanya pada malam hari ini kita ingin membahas apakah masa depan itu hanya hubungan dengan dunia, atau juga masa depan sebenarnya hubungan juga dengan akhirat. Maka dengan demikian pada malam hari ini kita lebih fokus menerangkan bahwa masa depan kita itu tidak hanya dengan keberhasilan di dunia, tetapi juga kita ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat. Bahkan menurut ayat yang kami baca, orang yang hanya memperoleh keberhasilan di dunia semata-mata, tidak pernah menghiraukan akhirat, maka pada hari akhirat tidak mendapat apa-apa. Yang menjadi masalah jamaah yang berbahagia untuk kita camkan, apalagi kita ini seperti saya ini sudah berumur 74 tahun, berarti sudah cenderung kita akan berhadapan dengan negeri yang lain, yaitu negeri akhirat. Maka karenanya perlu diketahui beberapa hal. Yang pertama memang bahwa hari akhirat itu
adalah sangat berat dibandingkan dengan hari-hari di dunia. Hadis Nabi menyatakan inna ba'dal mauti asyad, bahwa orang setelah mati itu akan menghadapi beban yang berat. Kenapa beban yang berat? Karena akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan. Maka dengan demikian salah satu yang penting kita ingat, tidak boleh dipisahkan antara dunia dan akhirat. Karena apa? Kedua-duanya adalah saling menunjang. Di dalam hadis dinyatakan bahwa dua negeri ini makrunani, yaitu berbaringan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Kenapa tidak boleh dipisahkan? Dunia ini sangat bermanfaat untuk hari akhirat. Kenapa? Dunia ini mazra'atul lil akhirat, yaitu tempat bercocok tanam. Kalau dalam istilah hadis dengan bahasa lain adalah hari-hari mempersiapkan untuk bekal di akhirat. Maka karenanya tidak boleh kita melupakan akhirat. Demikian sebaliknya juga, jangan mengabaikan kepentingan dunia. Kenapa? Di dunia pun kita dituntut untuk menjaga nasib kita. Waqtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tawil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, jadilah apa saja yang mendapat pahala untuk bekal akhirat. Jadi hidup dunia ini kita harus ada upaya untuk memperoleh pahala. Pahala apa? Pahala di akhirat. Artinya setiap kegiatan kita di dunia ini akan sangat menunjang amal-amal di akhirat. Karena amal akhirat itu adalah negeri baladul jaza, negeri balasan. Sementara balasan sesuai dengan apa yang kita persiapkan di dunia. Maka dalam ayat ini juga diterangkan la tansina nasibaka minad dunya. Jangan kita menganggap remeh, jangan kita melupakan kehidupan di dunia. Artinya di dunia juga perlu kita memperbaiki nasib yang baik. Memperbaiki di sini adalah menjaga kebutuhan-kebutuhan baik antar rumah tangga kita atau sesama anggota masyarakat, yaitu dalam kegiatan sosial. Maka disebutkanlah pada ayat selanjutnya, ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah. Kita dipesan oleh Allah untuk berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan jangan sekali-kali mengerjakan menjadi perbuatan-perbuatan yang merugi, perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kerusakan dan sebagainya. Jadi dengan demikian Allah juga menerangkan tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan agama kita itu tidak dipilah-pilah, dalam arti kepedulian kita, hanya saja kepedulian kita kepada akhirat lebih utama. Kenapa lebih utama? Inilah tempat kita yang paling penting. Apa tempat kita paling penting? Bahwa semua kita akan berkumpul di sana. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Akhirat adalah lebih baik bagi ada orang-orang yang bertakwa,
Jadi dengan pembahasan ini dapat disimpulkan jamaah yang berbahagia pada tahap pertama, kita harus selalu mementingkan negeri akhirat di samping tidak lupa di alam dunia ini, karena dua-duanya adalah saling mendukung, saling berfaedah. Karena apa? Karena ini ada beberapa alasan. Pertama-tama, hari akhirat itu adalah masanya paling lama. Wa may ya'sillaha fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Bahwa hari akhirat itu adalah lama sekali. Dan orang yang bermaksiat kepada Allah, maka orang itu akan ditempatkan di neraka. Maka dalam kajian ini dengan jamaah yang berbahagia dapat disimpulkan bahwa jangan lupakan akhirat, walaupun kita belum berada di hari akhirat, karena hari-hari akhirat itu ditentukan dari kegiatan kita di dunia. Jadi lamanya akhirat abadan. Apa arti abadan? Yaitu abadi. Arti abadi yaitu selama-lamanya, tidak ada batas. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kalau ibarat kita sekarang itu ditafsirkan atau diberi contoh 10 juta tahun di akhirat, di akhirat, maka itu barangkali masih belum cukup, karena apa? Karena tidak ada batas lagi. Maka coba dibayangkan kalau kita tidak siap dengan negeri-negeri yang penting ini, maka tentu saja akan merasakan betapa dahsyatnya azab yang kita terima di hari akhirat. Karena ada dalam penjelasan hadis Rasulullah SAW yang ditanyakan, bagaimana hari akhirat? Anda hidup-hidupnya kemarin. Maka orang menjawab, lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Kami hidup di dunia hanya sebentar saja, di waktu pagi dan siang. Pagi beberapa jam, siang beberapa jam. Yang selainnya tidak ada. Jadi ini apa gambarannya? Bahwa walaupun kita umur sudah 70 tahun, bahkan ada yang lebih, tetapi perasaan hidup kita selama di dunia tidak lebih dari perasaan 1 jam pagi dan 1 jam. Itu kita sebutkan 1 jam. Walaupun dalam hadis hanya sebentar saja di waktu pagi dan sebentar saja di waktu akhirat. Ada sebentar saja di waktu pagi dan sebentar saja di waktu siang. Jamaah yang berbahagia, dalam hal kaitan dengan ini, maka kita diingatkan dalam beribadah itu harus serius, karena yang menjadi bekal kalau ibadah kita benar, kalau ibadah kita tepat. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa inna asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Zalika huwa khasirun mubin. Artinya di antara manusia itu hanya beribadah kepada Allah sampingan saja. Artinya sampingan sekedar saja, bisa saja karena tidak ada waktu untuk lain kecuali kita lebih serius dengan kehidupan di dunia. Karena dengan lebih serius dengan kehidupan dunia,
maka kita juga lupa kepada akhirat. Maka apabila seseorang diberi keadaannya baik, maka kalau diberikan keadaannya baik, itma'inna bih, maka dia tenang. Sebaliknya bila ada menimpa musibah berupa fitnah dan lain-lain, maka beralihlah kepada kehendak dunianya, kepada kehendak pribadinya. Maka orang seperti ini akan rugi dunia dan akhirat. Maka dalam pembahasan singkat ini dapat kita simpulkan bahwa kita dalam mengajar mencari sukses di dunia, juga harus mempersiapkan hal-hal yang mengganggu akhirat kita. Yang mengganggu akhirat artinya jangan semua dinilai tidak ada faedah kehidupan di dunia ini. Jadi dengan demikian apa yang telah disampaikan juga oleh para sahabat, bahkan ini saya kutip sebuah ungkapan Sayyidina Ali, khairul umuri naqtu aswa ausati ilaihi yaryamu ali minhu yalhaqu yalhaqul ali. Artinya sebaik-baik pekerjaan adalah pertengahan. Makna pertengahan di sini tidak hanya fokus pada satu bidang, tetapi juga kita harus memperhatikan hakikat daripada kehidupan kita. Dengan demikian bisa saja di dunia kita mencari kepentingan dunia, demikian pula kita utamanya adalah mencari akhirat. Dengan demikian kita inilah yang disebut dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya jemaah yang berbahagia, dalam hubungan dengan ini apa saja yang berhubungan dunia dengan akhirat ini sangat tergantung kepada bidang kita masing-masing. Kalau kita mangkana lahu ilmun fatayasaddaq bi ilmihi, kalau kita diberi ilmu bersedekahlah dengan ilmu, dengan pengajian, dengan bermacam-macam kegiatan pengajian. Dan kalau berhubungan mangkana lahu malun fatayasaddaq bihi, kalau kita diberi harta bersedekahlah, berkorbanlah dengan harta. Wa man kana lahu quwwatun fatasaddaq bi quwwatihi, dan demikian pula bagi orang yang diberi kekuatan power, yaitu apakah dengan jabatan, apakah dengan pengaruh, maka semuanya tidak lupa untuk kepentingan akhirat. Jadi dengan demikian kita berpulang ke rahmat Allah dalam keadaan yang siap. Karena hakikat orang yang siap di dunia ini adalah orang yang benar-benar memperhatikan tempat akhirnya. Tempat akhirnya yaitu di negeri akhirat. Di tempat akhirnya di negeri akhirat. Maka dengan demikian kepada kita semua, termasuk saya ini yang sudah sepuh, ini sudah mulai sakit-sakit, kita apa yang bisa mencari bekal kita untuk akhirat? Apakah dengan kegiatan sosial seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, atau kegiatan-kegiatan lainnya? Maka termasuk mengurus keluarga, mendidik anak dengan serius, itu bahagian daripada amal yang cukup bermanfaat, yang cukup berguna. Dan kalau kita melihat dari pembahasan sebuah
kitab yang di sana disebutkan bahwa amal manusia yang menjadi bekal di akhirat belum tentu yang susah harus berperang, apalagi perang kalau tidak perlu tidak diperintahkan. Tetapi juga ada sikap-sikap sosial, sikap-sikap sederhana yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan termasuk di antaranya kita tidak pernah ada musuh. Ini salah satu di antaranya. Tidak pernah ada musuh. Walaupun ada orang yang coba bermusuhan, kita menghindari. Ini adalah bagian dari amal akhirat. Udkhulus surur fi qulubil mu'minin, yaitu memberikan kegembiraan kepada hati-hati orang mukmin. Jamaah yang berbahagia, tentu saja kita akan menjadi serius kalau kita tahu bahwa hari akhirat itu adalah tumpuan kita yang paling penting. Kenapa? Karena di samping waktunya tadi sudah disebutkan lama sekali, bahkan ada yang merasakan, bahkan orang yang sudah meninggal pun merasa ingin hidup kembali. Maka ini dalam ayat dinyatakan orang yang sudah meninggal selalu diberi kesempatan untuk hidup sementara untuk beramal, termasuk untuk bersedekah dan sebagainya. Dan ini tidak ada masanya lagi. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, ya mari sama-sama kita sebagai orang muslim untuk menjaga apa yang sebenarnya menjadi bekal. Apalagi umur kita sekarang ini belum tentu. Ini banyak ada berita bahwa rumah sakit penuh dengan orang-orang yang mengadu nasibnya untuk diperpanjangkan umur, diberi kesehatan dan sebagainya. Jadi dengan demikian kita akan mampu mengamalkan sesuatu yang sesuatu itu akan bermanfaat di negeri akhirat. Jamaah yang berbahagia, yang paling menyedihkan lagi, di samping hari akhirat itu lama sekali terjadi, akan tetapi yang lebih bermasalah yaitu kalau kita tidak siap dengan amal, maka kita akan mendapat azab. Azabnya tidak ada yang istilahnya ringan. Maka ada dalam ayat uraian tafsir kami baca bahwa orang yang diberi azab paling ringan pada hari kiamat adalah hanya setetes api air neraka ditumpahkan di atas kepala, maka semua isi badan kita itu hancur. Kenapa hancur? Bukan hancur sendiri, hancur dengan siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada ayat yang menerangkan, tapi kami baca dalam tafsir ini lebih khusus kepada orang yang membangkang agama, yaitu yang tidak mengindahkan agama yang dianutnya. Kullama nadidat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Surah An-Nisa. Di sana diterangkan ketika kulit-kulitnya telah terkupas karena azab yang diterima, maka setelah itu apa? Belum berakhir, badalna juludan ghairaha, diganti lain. Terkupas diganti dengan kulit yang lain. Tujuannya liyadhuqul adzab, supaya dia merasa azab. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan bahwa
hari kiamat itu di samping dengan siksa seperti itu, bahkan saya ini heran juga melihat bahwa kayu api neraka itu adalah manusia, orang-orang yang tidak taat, orang yang tidak taat. Wa illam taf'alu wa lam taf'alu waquduhan nasu wal hijarah wa'iddatil kafirin. Yaitu kalau tidak mampu ini berhubungan dengan Quran, mencari Quran lain, maka ketahuilah tempat kita nanti karena kita tidak mampu melawan petunjuk Allah, maka kepada kita akan dimasukkan ke neraka. Bagaimana neraka? Waquduhan nasu wal hijarah, yaitu kayu apinya manusia. Jadi dengan demikian semenjak dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu berapa triliun manusia, maka itu menjadi api, kayu api, dan berapa luasnya bumi dan sebagainya, itu juga akan menjadi api. Jadi kayu api pada hari akhirat adalah batu. Betapa panasnya batu. Nah inilah mudah-mudahan kita tidak orang yang membangkang. Ini lebih khusus diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian apa yang pernah kami sampaikan, jagalah, kita tidak perlu lagi berpikir panjang kecuali mempersiapkan diri. Karena orang yang mempersiapkan diri, maka orang itu dianggap sudah cerdas. Inna biasan nanti manzakira bil mauti wa isti'adalahu. Orang yang cerdas adalah orang yang mengingat mati dan selalu mempersiapkan untuk hari-hari ketika ia sudah mati. Dengan demikian jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini ada manfaatnya karena ini waktu tinggal beberapa menit lagi. Jadi mari kita persiapkan, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa iradah, tanpa hidayah darinya, kita mungkin lalai di dalam mempersiapkannya. Apalagi ada hadis yang menyatakan bahwa semua kita itu masuk surga. Orang mukmin itu masuk surga. Jadi kullu mu'minin yadkhulul jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Jadi intinya bahwa manusia semua masuk surga. Tapi yang tidak masuk siapa? Orang yang tidak mau. Man aba, tidak mau. Siapa yang tidak mau? Jadi inilah ditanya ketika kenapa siapa yang tidak mau? Yaitu yang tidak mengamalkan ajaran agama. Jadi kita lalai dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara, melupakan hari akhirat, yang hari akhirat itu adalah akan kita temui dan akan kita pertanggungjawabkan semua amal. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sisa umur kita masing-masing bisa menambah bekal apa yang bermanfaat. Apalagi ada amal yang sifatnya sederhana tapi nilainya sangat bagus. Bahkan yang menarik, saya mendengar juga dalam uraian, bahkan dulunya saya dengar, yaitu waktu di Makkah, bahwa ada orang rajin beribadah selama 60 tahun. 60 tahun beribadah terus.
maka pendapat menurut penjelasan daripada Rasulullah, orang itu tidak masuk surga, dimasukkan ke neraka walaupun sudah 60 tahun. Ini berarti ada cacat dalam ibadahnya. Yang cacatnya mungkin masih sederhana tapi penting. Maka di sana diterangkan oleh ulama itu, salah satu di antaranya adalah syirik. Orang tidak mampu memilah mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang syirik. Maka perbuatan syirik adalah sangat mengganggu dalam memperoleh kebahagiaan di akhirat. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian salah satu usaha kita beribadah yang baik. Bahkan ada pada Rasulullah, orang dites salatnya. Dites salatnya, maka orang itu setelah salat datang lagi menjumpai Nabi, irji'i innaka la salata, kembali dari salat karena kau tidak melakukan salat. Walaupun sudah selesai dilakukan, tapi diadakan belum salat. Maka dan salat lagi dia kedua kali. Setelah itu ngadu pada Rasulullah, udah saya lakukan, dan Rasulullah menyatakan juga belum salat. Artinya salat yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu di antaranya tadi adalah karena tidak melakukan dengan baik. Di antaranya mungkin ini kalau kita ingin simak, kalau kita berada di masjid, maka kita melihat orang yang salat itu sekedar selesai waktunya, ingin cepat, maka ada yang tidak tumaninah. Maka coba dibayangkan kalau tidak ada tumaninah berarti tidak ada salat, dan sudah diperlihatkan pada Rasulullah SAW. Maka menjaga ibadah yang baik, tertib dan sesuai dengan petunjuk agama itu adalah salah satu yang menyebabkan amal kita pada hari kiamat itu bermanfaat. Kalau tidak, walaupun sudah puluhan tahun, tentu saja ini sia-sia. Habitat a'maluhum, maka hapuslah semua kegiatan yang kita lakukan di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Gibraltar. Ya Rabbi Gibraltar. salli Terima kasih. alaihi wasallam.